Wah, maci banget ya Dimas. Buset, kamu nyawer gede banget. Emang top donatur dah. Aduh, jadi sayang deh. Ya lalu bro, tiap bulan nyawer banyak banget buat nih VTuber. Nyesel aja lu ntar. Lagian lu nonton dia ngapain sih? Ya main game lah. Dia sering banget main game favorit gua. 2 tahun yang lalu komputer gua dijual sama bokap. Jadi ya cuman Astachan sekarang yang bisa mengisi lubang kosong di hati. Helah. Ngomong-ngomong, temen lu dulu pas SMA si Jordi kemana dah? Gak pernah main bareng lagi? Kagak, nggak ada komputer lagi gue ya, nggak bisa main bareng. Lagian juga sekarang udah lulus lah, udah lama. Wah, apaan nih? Email dari Astachan. Dimasku, thank you banget udah support aku dari dulu. Aduh, aku terharu banget loh. Buat makasih sama kamu, gimana kalau kita ketemuan? Biar aku bisa terima kasih sama kamu langsung. Ini alamatnya ya. Bah, ternyata selama ini cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Ngiri kan lu ya? The next day. Oh, tempatnya kayak kosan gini ya. Permisi, gak dikunci ya? Halo? Masa iya ini tempat streamingnya Astachan? Komputer sama alat streamingnya ada sih. Aduh, jadi penasaran orang aslinya kayak gimana. Oh, Astachan, ini aku. Tidak mungkin. Iya, Dimas, ini aku. Jordi! Jadi selama ini Astachan tidak. Jordi, kenapa? Balas dendam Dimas. Aku yang seharusnya tanya kenapa. Apa maksudmu Jordi? 2 tahun yang lalu Dimas, setiap pulang sekolah kita selalu bermain World of Warship, game simulasi kapal tempur sejarah bersama jutaan player yang lain Dimas. Kenapa kau tidak pernah bermain lagi denganku Dimas? Tidak Jordi, kau tidak paham. PC ku dijual bokap untuk beli mesin pijit Jordi. Aku tidak bisa. Alasan World of Warship adalah game multiplatform yang bisa dimainkan di PC, konsol, dan banyak platform lainnya. Percuma Jordi, percuma. Sudah terlambat sekarang untuk mulai main World of Warship. Tidak Dimas, tidak pernah terlambat untuk main World of Warship lagi. Apalagi sekarang player baru yang daftar pakai kode ini di PC dan kode ini di konsol akan mendapatkan banyak sekali hadiah. Tapi Jordi, setelah Astachan, aku tidak bisa. Meskipun tanpa Astachan Dimas, tapi World of Warship baru saja melakukan collab dengan VTuber dari Hololive Production. Dan jika kamu menggunakan kode tadi untuk daftar di PC, kamu bisa memilih 1 dari 4 commander yang di voice oleh VTuber Hololive Production favoritmu. Dan yang pastinya gamenya akan terus diupdate dengan konten baru dan collab lainnya juga. Hadiah untuk pemain baru, event kolaborasi dengan Hololive Production. Jadi tidak terlambat untuk main World of Warship sekarang Jordi. Tidak temanku. Apalagi kalau kamu pakai link download di deskripsi dan pin komen. Itu akan ngebantu dan nge-support channel gua banget. Dan oke, kita balik aja ke videonya. Wah. Jadi guys, umur gua udah 21 tahun. Yang berarti badan gua udah tua, masa muda gua sudah berakhir, dan sudah saatnya saya memberikan kebijakan saya ke generasi baru. Udah tua banget gua guys. Kalau misalkan kalian gak tahu tuh ya, manusia itu sedetik habis dia ulang tahun ke 23 tahunnya, itu tuh punggungnya langsung bengkok 90 derajat, rambutnya berubah putih semua, terus jadi sering ngirim ucapan selamat pagi di grup WA keluarga. Ini tuh fakta sains loh guys. Kalian bisa coba Google aja kalau misalnya gak percaya. Beneran ini mah beneran, gak bohong-bohong. Jadi ya, selama 21 tahun gue hidup di planet bumi ini, gue punya banyak sekali penyesalan. Dan di video ini, daripada cuma ngegangguin kesehatan mental dan ngerusakin kualitas tidur gue doang, penyesalan hidup ini bakal gue kasih fungsi baru, yaitu nyariin gue AdSense buat beli figur gue. Gue bakal mulai dari penyesalan yang paling ringan lah ya. Dan jadi ya, ntar gue bakal ceritain yang lebih parah belakangan, supaya awal-awal video kita nggak terlalu suram-suram amat. Ini penyesalan jadinya tuh baru terjadi akhir-akhir ini. Jadi beberapa bulan kemarin ada film anime di bioskop namanya Suzume yang wibu mustahil nggak tahu. Jadi ya gue pengen nontonnya bareng teman gue kan di mall, dan teman gue tuh waktu itu bawa mobil gitu. Kita pengen nonton jam 1 siang dan teman gue nyampe di rumah gue jam setengah 12. Soalnya kita udah prediksi kalau misalnya kita datangnya terlalu siang takut telat gitu nggak nyampe di bioskopnya. Nah yang tidak kita prediksi itu adalah kan kita nontonnya hari Sabtu ya, macet gitu, dan mobil kan nggak bisa nyelip ya kayak motor.
Jadi ya kita tuh nyampe jam 1 kurang 5 menit. Dan itu tuh pas nyampe di mallnya kita tuh langsung lari ya ke dalam bioskopnya. Dan karena gue sedikit bangun kesiangan juga, gue belum sarapan. Dan gue tuh lapar banget gitu pas udah di bioskop ya. Jadi ya gue beli popcorn dan gue mikir popcorn kalau misalkan gue belinya sedikit nggak kenyang. Jadi ya gue beli yang ukuran L, yang ukuran gede. Terus mbak kasir bioskopnya nanya kan, Mas mau sekalian sama minumannya Coca-Cola? Makan popcorn kan asin ya, ntar takutnya gampang haus. Boleh deh mbak, boleh. Nah, gua tahu popcorn di bioskop tuh lebih mahal dari biasanya. Tapi ya, gua mikir daripada gua nonton kelaparan, gua bayar sedikit lebih mahal ya. Gak apa-apa lah ya. Dan ini tuh kayak pertama kalinya gua beli popcorn di bioskop. Gua nggak tahu harganya berapa nih, gua nggak tahu. Ada sih harganya di layar di atas kasir bioskop ya. Cuman kan mata gua minus ya, dan di belakang gua tuh kayak ada antrian gitu. Jadi ya gua pengen buru-buru gitu, dan filmnya juga kan udah mau mulai gitu. Jadi ya gua nggak mau lama-lama antrian. Nah, harga popcornnya kan keluar ya di layar monitor samping kasir ya. Dan di situ gua melihat sebuah horor. Serem kelewat serem, goib di atas goib, terpapar jelas di atas layar di samping kasir nampak sebaris angka. Mataku melebar, hatiku berdebar, tanganku gemetar. Kasirnya geser segelas Coca-Cola dan sebungkus popcorn. Katanya ukuran L, tapi kayaknya 10 menit gua nyom-nyom udah habis. Totalnya 165.000 ya mas. Gua beli popcorn 165.000. Dan pas gua ngeluarin duitnya dari kantong gua, terus gua ngeliat itu duit merah selembar, biru selembar, hijau selembar. Rasanya kayak ditampar sama realita. Aku tidak rela ngeliat wajah Soekarno-Hatta senyum di atas kertas merah. Aku tidak rela. Udah gitu popcornnya rasanya biasa aja. Dan bener aja 20 menit gue nonton Suzume di bioskop udah habis popcornnya. Dan untungnya filmnya bagus banget. Jadi ya nyesel gue tuh ada kayak ketolong dikit lah. Abis nonton temen gue makan di warung bakmi di luar mallnya, dan gue ngeliat ya dia 20.000 dapat bakmi lumayan banyak dan kayaknya tuh enak banget gitu ya. Gue ngeliatin dia makan sedangkan gue nggak bisa beli karena duit gue udah bener-bener abis. Kalian kopi 80.000, gembel. Kayak gue dong, popcorn 160.000. Belinya bulan lalu, nyeselnya sampai sekarang. Itu tuh 160.000 yang gua nggak bakal lihat lagi ya. Kalian tahu nggak sih popcorn itu aslinya semurah apa? Gua minggu lalu iseng kan, gua beli popcorn di toko online, dan lu tahu apa? 18.000 itu dapat sekilo popcorn. Dan ini tuh popcorn yang belum dimasak gitu. Kalau misalkan gua masak, gua bisa bikin bioskop pakai popcorn sendiri kali. Gila, kesel banget gue. Kedua, gua hidup terlalu peduli sama yang orang lain pikirin. Oke, jadi ya kita pindah dari popcorn ke yang ini. Masa SMP gua tuh, gua banyak banget penyesalan. Dan kalau misalkan gua bisa deskripsiin semua penderitaan itu jadi satu kalimat, itu tuh gua terlalu peduli sama yang orang lain pikirin. Gua tuh dulu pas SMP tipe anak culun pendiam yang gak banyak teman, yang duduknya di paling pojok kelas. Gue punya teman, tapi ya teman-teman gue sama aja kayak gue semua, culun pendiam di pojok kelas semua gitu. Dan dulu tuh pas SMP gue tuh kayak pengen banget temenan sama anak-anak yang gaul, anak-anak yang populer, dan gue tuh kayak nggak pengen banget gitu ya dikatain anak culun gitu. Jadi ya gue tuh dulu kayak berusaha keras banget tuh ya buat temenan sama anak-anak populer di kelas gue, supaya gue lebih dianggap gitu di kelas. Dan gue tuh kayak nyoba banyak banget cara. Pas istirahat tuh ya gue tuh kayak nggak ngobrolin game sama teman gue yang biasa, tapi gue tuh kayak usahain nyapa anak-anak gaul ini, dan gue coba kayak ngobrol gitu sama mereka. Dan ini tuh awkward banget sumpah. Gue nge-cringe setiap kali gue inget, tau gak? Gue cuman kayak nyapa terus kayak nanya-nanya hal gak jelas. Gue gak bisa ngomong banyak juga ya, soalnya kayak gue gak terlalu kenal sama dia, tapi gue kayak maksain gitu. Terus gue juga kayak maksa-maksain bandel gitu ya dulu. Gue kayak bantuin mereka nyontek. Gue mulai pakai kata-kata kasar gitu. Bukan karena gue pengen, cuman ya supaya lebih dianggap aja gitu sama mereka. Dan ini tuh gue belum pernah ceritain di video, tapi ya ntar gue mungkin bakal bikin videonya juga. Gue pas SMP pernah gabung eskul futsal. Dan lagi bukan karena gue suka, gue bahkan gak bisa main sama sekali. Gue tuh kalau misalkan di tim futsal ya, itu tuh bener-bener cuman jadi beban doang. Semua ini tuh ya gue lakuin supaya gue bisa bergaul sama anak-anak yang populer, karena mereka semua suka banget main futsal. Sedikit menyedihkan sih kalau misalkan gue pikir-pikir ulang lagi. Dan gue tuh sadar dari ini semua tuh ya karena ada satu kejadian pas gue eskul futsal. Jadi ya pas gue ikut eskul futsalnya, ada satu anak cewek yang dia tuh dulu populer banget. Ini tuh ceweknya kayak cakep banget, dan dia tuh tipe cewek di kelas yang paling banyak temen dah. Dia nggak ikut eskul futsal, tapi kayaknya dia lagi nemenin pacarnya di situ atau apa, gue nggak tahu. Dan gue kan di kelas dikenalnya kayak anak culun, kurus krempeng. Dia ngelihat gue di situ, terus dia ketawa gitu. Kok
kok Daryl ada di sini? Dia ikut futsal, anjir. Dan yang lain pada ikut ketawa gitu. Tapi ya, wah, diemin aja. Habis pemanasan, pelatih futsalnya langsung ngebiarin kita main bebas. Dan teman-teman gue tuh langsung kayak bikin tim-tim gitu. Gue udah nanya ke sana ke sini buat gabung tim, tapi kata mereka sih, udah full timnya, lu cari yang lain aja dah. Ya, gue emang bener-bener gak jago main futsal ya. Jadi ya, gue emang susah banget gitu buat cari tim yang mau main sama gue. Jadi ya, gue nungguin aja di samping lapangannya. Gue duduk nggak ngapa-ngapain gitu, ngeliatin yang lain main. Di tengah-tengah permainannya, tiba-tiba ada teman dari teman gue dari sekolah lain datang buat ngeliatin yang main futsal. Dan ya, gue nggak kenal dia, jadi ya gue diem aja. Nah, gak lama kemudian, salah satu orang di tim teman gue ada yang harus balik karena dia ditelepon sama ortunya tiba-tiba dan ada urusan gitu. Gue nggak tahu tepatnya karena apa, tapi karena itu tim teman gue jadi kurang satu orang. Dan gue mikir, oh oke, tim temen gue kurang satu, kayak ntar gue bakal diajak main deh. Tapi ya, lu tahu nggak apa yang terjadi? Temen gue malah ngajakin temen dia yang dari sekolah lain buat gabung di timnya. Gue sebenarnya nggak apa-apa ya, gue sebenarnya nggak apa-apa. Tapi abis itu cewek yang tadi ketawa lagi, terus dia tiba-tiba bilang keras-keras, anjir, kasian nego lu dari tadi nih bocah nungguin buat main, nangis lu ntar. Terus dia bilang, bodo amat. Dan disitulah gue baru sadar, anjir, ngapain dah gue di sini ngelakuin hal yang gue nggak suka buat caper ke orang yang abis lulus juga gue nggak bakal pernah ketemu lagi gitu. Nggak bercanda ya gue. Abis digituin, gue langsung berdiri, ambil tas, terus gue langsung pulang dari eskul futsal dan gue nggak pernah balik lagi. Kalau misalkan dipikir-pikir, gue sebenarnya rada cringe sama malu ya sama diri gue sendiri. Gue tuh, aduh gila, gue dulu orangnya begini banget dah. Tapi ya penyesalan yang ini tuh jadi pelajaran banget sih buat gue. Nah, lucunya, penyesalan gue yang ketiga itu tuh sedikit kebalikan dari yang kedua yang tadi, yaitu sekolah gak mikirin temen. Gue sebenarnya bingung ya mau namain penyesalan yang ini apaan. Ini sebenarnya nggak terlalu akurat sih namanya. Ya ntar gue jelasin dah biar gak bingung. Waktu SMK, gue tuh sudah berubah menjadi orang yang sangat amat bodoh amat dahsyat. Gue udah nggak caper lagi kayak pas gue SMP. Gue temenan sama yang mau temenan sama gue doang. Gue nggak pengen so gaul, gue pengen jadi diri gue biasa aja. Dan lucunya gue dapat jauh lebih banyak teman kayak gitu daripada pas gue SMP. Pas SMK tuh gue kayak nggak pengen banget gitu ya ikut kegiatan atau nongkrong gitu habis sekolah. Setiap kali bel pulang sekolahnya tuh bunyi ya, jam 1 siang gue keluar dari kelas, jam 1.20 gue udah di Dota nge-push rank. Dan gue tuh kayak gitu terus sampai gue lulus SMK, tau nggak? Setiap kali temen gue ngajakin main abis pulang sekolah atau nongkrong bareng gitu di kafe atau di mana gitu, gue tuh hampir pasti selalu nolak. Gue pernah nongkrong sama mereka kayak pas gue bolos buat ke bioskop waktu itu, tapi ya gue jarang banget nerima. Soalnya dulu tuh SMK gue tuh candu parah banget sama game. Dan sekarang gue udah lulus SMK, gue udah gak kuliah, gue sekarang nyesel. Kenapa? Sekarang tiap hari rutinitas gue itu tuh bangun, nyalain komputer, ngerjain video atau main game, tidur. Abis itu besok ulangin lagi, dan besoknya ulangin lagi, dan besoknya ulangin lagi. Hari ini sama aja kayak kemarin, besok bakal sama aja kayak hari ini. Hidup gue sekarang jujur bosen dan gue kesepian. Jadi ya gue coba kontakan lagi sama teman-teman gue yang lama. Dan ada salah satu teman gue di SMK, dia tuh dulu kalau misalnya di kelas tuh kayak anak fotografer gitu ya. Dia sering banget foto-foto dulu di kelas. Gue baru kontakan lagi sama dia tahun lalu. Dan dia kan kayak nunjukin foto-foto pas SMK yang dia simpen di laptopnya gitu ya. Nah, pas kita lagi ngeliat-liat fotonya, gue jadi sadar sesuatu. Gue hampir gak pernah ada sama sekali di foto temen gue ini. Dan sekalinya ada, foto gue itu pas gue lagi tidur, pas jam istirahat. Dan di momen itu gue jadi sadar gitu, gue tuh dulu jarang banget mau nongkrong, jarang banget mau ngabisin waktu gitu sama temen. Sekarang temen gue yang dulu gue kenal pas masa sekolah, sekarang udah pada gak kontak lagi. Udah pada sibuk banget sama kuliah atau kerjaan mereka masing-masing. Dan setiap kali ada yang ceritain tentang masa SMA SMK mereka bareng temen gitu, mereka punya banyak kenangan bareng, gue tuh selalu ngerasa nyesel banget. Karena semua yang gue inget dari masa SMA SMK gue itu cuman main game. Dan gak ada salahnya kok main game. Gue sampai sekarang juga suka kok main game. Cuman sekarang abis selesai sekolah, gue ngerasa sih ya, nyari waktu buat main game itu gampang loh. Kalian kalau misalkan abis ngerjain tugas kuliah atau pas lagi istirahat atau pas pulang kerja gitu, kalau misalnya main game ya tinggal main game gitu. Buka HP, nyalain komputer ya tinggal buka game ya. Tapi sekarang seenggaknya ya buat gue ya, kalau misalkan pengen nongkrong sama temen, itu tuh udah kayak lumayan susah lah ya. Soalnya sekarang udah pada sibuk sendiri. Ya makanya sekarang gue pengen ubah itu sih. Gue mulai kontakan lagi sama temen gue yang lama. Dan sekarang rencana gue sih gue pengen cari teman baru lagi ya. Dan percaya deh guys, kalau kalian gak kuliah, gak sekolah, itu tuh nyari teman baru tuh susah banget guys. Gue gak bercanda. Jadi ya hargainlah teman kalian yang sekarang.
Hampir semua pelajaran yang diajarin di sekolah tuh gue udah pada lupa semua. Tapi hal yang gue nggak bakal pernah lupain itu tuh sedikit pengalaman dan kenangan yang gue punya bareng teman-teman gue dulu pas sekolah. Dan penyesalan terbesar hidup gue sekarang tuh ya gue nggak ngabisin lebih banyak waktu buat bikin lebih banyak kenangan dan pengalaman hidup bareng teman-teman gue. Dan oke guys, sebelum videonya selesai gue mau ngomong sebentar dulu. Pertama, terima kasih banget buat World of Warship yang udah nge-endorse videonya. Terima kasih banget ya sekali lagi. Dan kalau misalnya kalian pengen support channel ini, kalian bisa download pakai link di deskripsi atau pin komen. Dan yang kedua, gue mau minta maaf dulu karena video yang ini delaynya lama banget. Harusnya ini video bisa upload tanggal 12 dan ya cuman ya karena gue ada banyak masalah internal yang gue nggak bisa share di sini. Dan kemarin emak gue juga ada masalah lagi ya sama kaki ya. Gue jujur ngerasa bulan ini tuh kayak aduh, stres banget ya gue bulan ini tuh kayak stres kelewat stres. Ini kayak salah satu bulan paling stres dalam hidup gue nggak bercanda. Makanya gue nggak ada live stream juga ya kemarin. Dan ya gue mau minta maaf sih gue nggak live stream. Jujur ya gue sebenarnya pengen sih live stream. Cuman ya gue kemarin tuh sibuk dahsyat banget. Udah gitu gue stres dan ya ya begitulah. Bulan ini stres dan bulan depan semua gue pengen ubah sih. Ntar gue mau cari asisten baru lagi buat bantuin gue ngerjain video dan supaya gue bisa lebih santai aja sih hidup gue jujur. Jadi ya kalau misalkan ada yang jago gambar nanti ya 2-3 hari lagi gue paling umumin di pos komunitas kalau ada yang mau daftar jadi asisten gue. Dan gue mau mulai live streaming lagi ya. Jadi ya kalau misalkan kalian mau dengerin gue ngobrol apa aja, main game, bacain chat ya boleh lah datang ke channel gaming gue. Dan ya itu aja mau ngomongin ya. Makasih sekali lagi dan maaf kalau misalnya endcard gue ngomongnya agak berabe-berabe soalnya ya gue lagi seriawan. Dan makasih udah nonton, bye-bye.